Halo rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Padat di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Ayun Erwina Rivianti, selama satu sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Setelah mempelajari modul ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu merancang formula, melakukan proses evaluasi, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam proses pembuatan, dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya dari segi baik formulasi, sifat fisikimia, maupun proses pembuatannya. Sebelumnya, kita telah mempelajari kriteria sediaan, formulasi, dan sebagian eksipien tablet konvensional. Topik perkuliahan pada hari ini adalah melanjutkan pembahasan tentang formulasi dan beberapa eksipien lain dalam sediaan tablet konvensional. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai formulasi dan beberapa eksipien tablet konvensional. Yuk kita simak. Eksipien selanjutnya yaitu penghancur atau disintegran yang berfungsi untuk memfasilitasi hancurnya tablet ketika terjadi kontak dengan cairan saluran cerna. Penghancur ini dapat ditambahkan selama atau setelah proses granulasi. Sediaan padat seperti tablet, kapsul, dan granul akan mengalami sedikit disolusi dalam bentuk aslinya atau terdisintegrasi menjadi granul atau agregat atau terdeagregasi hingga partikel halus atau fine particles agar terdisolusi sempurna sehingga obat dapat larut dan terabsorpsi dalam darah, cairan biologi lain, dan jaringan. Berikut beberapa mekanisme kerja disintegran, yaitu yang pertama, swelling, di mana disintegran ini mengalami pengembangan apabila bercampur dengan air atau adanya kelembapan. Yang kedua, heat of wetting, artinya disintegran ini jika terbasahi oleh air atau adanya kelembapan akan menimbulkan panas akibat reaksi yang terjadi di dalam tablet. Kemudian repulsion, di mana masuknya air secara kapiler ke dalam tablet menyebabkan perubahan sifat fisikokimia berupa rusaknya ikatan hidrogen sehingga sifat adesif berkurang dan akhirnya mengakibatkan partikel yang berlainan saling tolak-menolak. Deformation recovery. Selama proses kompresi tablet, partikel disintegran mengalami perubahan bentuk dan perubahan ini kembali lagi ke bentuk normal apabila partikel mengalami kontak dengan air. Water wicking. Masuknya air ke dalam tablet diikuti dengan pembentukan lorong-lorong seperti rajutan atau anyaman di dalam tablet. Air yang terus bergerak membentuk lorong yang lebih besar, sehingga dinding lorong tersebut terkikis. Gas release. Karbon dioksida dilepaskan di dalam tablet saat pembasahan karena adanya senyawa karbonat. Pemecahan tablet terjadi karena perbedaan tekanan di dalam tablet. Enzymatic mechanism. Enzim dapat merusak ikatan dari pengikat dan membantu proses disintegrasi bagi zat yang dapat dipecah oleh enzim tertentu. Yang terakhir adalah kombinasi dari beberapa mekanisme yang tadi. Berikut beberapa contoh penghancur dan konsentrasi yang biasa digunakan pada formula. Bahan selanjutnya adalah pelicin atau lubrikan. Lubrikan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tablet dengan dinding die pada saat tablet akan ditekan keluar. Bisa juga menyesuaikan distribusi tekanan pada tablet kempa dan juga meningkatkan densitas partikel dasar terlebih dahulu dalam pengempaan. Bisa juga membentuk lapisan di sekeliling partikel atau granul selama kompresi, sehingga mempengaruhi permukaan tablet. Ingat, terlalu banyak menggunakan pelicin dapat mengakibatkan tablet tahan air atau waterproof. Pelicin dibagi menjadi dua jenis, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Contoh hidrofilik adalah karbowax, sodium lauryl sulfat. Contoh hidrofobik adalah garam stearat, talek. Satu bahan pelicin atau lubrikan ini dapat memiliki sifat fungsional sebagai anti-lekat atau anti-adherence dan pelincir atau glidan, tergantung pada karakteristik eksipiennya.
bagaimana sih kita memilih lubrikan? Secara umum, pertimbangan formulasi untuk lubrikan adalah yang pertama, kita harus mengetahui cara pemberian dan jenis sediaan tablet yang akan dibuat. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana sifat disintegrasi dan disolusi yang dipersyaratkan oleh farmakope atau acuan lain. Yang ketiga, masalah lubrikasi dan laju alir serta persyaratan formulasi tablet itu sendiri. Yang keempat, variasi sifat fisik granul atau serbuk yang akan dibuat. Yang kelima, kompatibilitas eksipien dengan zat aktifnya seperti apa. Yang keenam, pastinya harga dan ketersediaannya di pasaran. Bahan selanjutnya adalah anti-lekat atau anti-adherence. Fungsinya adalah mengurangi melengket atau adesi serbuk atau granul pada permukaan punch atau dinding die pada saat pencetakan tablet. Berikut beberapa contoh anti-lekat dan konsentrasi yang biasa digunakan. Bahan selanjutnya adalah pelincir atau glidan. Pelincir atau glidan ini berfungsi untuk meningkatkan aliran serbuk atau granul dengan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel, sehingga menempatkan partikel-partikelnya di antara partikel-partikel komponen lainnya dalam massa tablet. Berikut beberapa contoh pelincir dan konsentrasi yang biasa digunakan dalam formula. Berikutnya kita masuk ke eksipien pendukung seperti perasa dan pewarna. Perasa atau pemanis ditambahkan untuk mengontrol rasa dan akhirnya untuk meningkatkan penerimaan dari pasien itu sendiri. Bahan ini secara khusus penting digunakan untuk tablet konvensional yang mengandung zat aktif dengan rasa pahit atau lebih penting digunakan untuk tablet kunyah. Terdapat 4 rasa dasar yang ada, yaitu asin, manis, pahit, dan asam. Beberapa rasa tertentu sebaiknya digunakan untuk menutupi rasa tertentu, seperti rasa cherry atau mint untuk menutupi rasa pahit, atau rasa jeruk untuk menutupi rasa asam. Berikutnya adalah pewarna. Pewarna tablet ini secara umum diformulasikan untuk meningkatkan penampilan tablet atau identifikasi produk secara unik. Misalnya, zat aktif yang sama tapi berbeda kekuatan dosisnya sebaiknya memiliki warna tablet yang berbeda agar tidak tertukar. Pewarna ini membutuhkan sertifikasi seperti FDNC atau Food, Drug, and Cosmetic atau DNC, Drug and Cosmetic. Pada pembuatan tablet berwarna, ada resiko bercak warna pada tampilan tablet sehingga tampilan menjadi tidak elegan. Untuk mengatasi masalah ini, pewarna yang sesuai harus dimasukkan dalam formulasi tablet. Karena kita ketahui bahwa jenis pewarna ada 2, ada yang larut air atau yang larut dalam minyak. Sangat penting bagi pewarna untuk terdistribusi merata pada tablet. Hal ini secara umum didapatkan dari penambahan pewarna larut air pada larutan pengikat ini di metode granulasi basah. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kita telah mempelajari tentang kriteria sediaan, formulasi, dan beberapa eksipien tablet konvensional, yang meliputi pengisi, pengikat, penghancur, pelincir, anti lekat, pelicin, perasa, dan pewarna. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai metode pembuatan dan unit operasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.